Wahammu bima lam yanalu, dan sifat orang munafik itu menginginkan sesuatu, tapi alhamdulillah Allah menjadikan mereka tidak mendapatkannya. Menginginkan sesuatu apa? Ingin mencelakakan Nabi. Ingin mencelakakan umat Nabi. Ketika perang Uhud, ya, orang kafir dari Mekah sudah berkumpul di bawah gunung Uhud 3.000, yang berangkat dari Madinah, ya, dipimpin Nabi untuk memerangi menghadang orang kafir itu 1.000. Abdullah bin Ubay bin Salul merongrong umat Islam yang berjalan menuju Uhud, jumlahnya 1.000, dirorong, akhirnya digembosi, diprovokasi, akhirnya balik 300. Cuma 700 yang maju ke perang Uhud. Itu tujuannya kan supaya orang Islam kan mati semua. Nah ini pernah terjadi. Setelah Rasul dan sahabatnya pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir yang diikuti Nabi, tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Nah, pulang dari Tabuk. Ternyata perang Tabuk gitu, Mas. Munafik juga ikut. Nah, ketika pulang dari perang Tabuk, ya, jalannya bercabang. Ya, jalannya bercabang. Jalan besarnya, setapak besarnya itu turun gitu ya ke lembah gitu. Nanti juga bertemu di sana. Jalan yang kedua, yang cabang kedua ini naik, agak naik tapi kecil. Nah, kemudian turun, kemudian nyambung lagi, menyatu lagi. Nah, atas kehendak Allah tiba-tiba Nabi itu memisahkan diri dengan sahabatnya. Akhirnya beliau menapaki jalan yang naik gitu. Nah, alhamdulillah beliau naik unta. Yang depan adalah sahabat Hudzaifah yang nuntun megang kendali unta. Yang belakang, yang jaga belakang adalah Ammar bin Yasir. Nah, orang munafik ini, ya, ini di cerita ini ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Tufail. Abu Tufail menceritakan cerita ini. Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggalnya. Beliau lahir setelah perang Uhud tahun ke-3 Hijriah dan beliau meninggal tahun 110 Hijriah. Beliau ada termasuk sahabat yang paling akhir meninggal. Nah, dia bercerita seperti itu. Nah, akhirnya ketika Rasul itu yang depan naik unta, yang depan Hudzaifah, yang belakang Ammar, tiba-tiba Rasul nyempal dari, istilahnya pengen meniti jalan yang naik itu dengan bertiga gitu. Nah, ternyata orang munafik itu ada 14 orang munafik, mereka berkuda semuanya, kemudian pakai pakai penutup muka supaya nggak ketahuan itu. Bukan masker, penutup muka ya. Nah, 14 kuda itu pengen menerobos, menabrak melalui jalan sempit itu, ingin menabrak Nabi dengan kuda mereka gitu, supaya Nabi kepleset, jatuh dari untanya, jatuh berguling-guling ke bawah, bisa mati. Kan di sana kan nggak ada rumput-rumput, adanya kan batu apa gitu. Itu wahammu bima lam yanalu. Mereka menginginkan sesuatu, tapi Allah buat mereka tidak berhasil. Nabraknya dari mana? Mau nabrak dari depan, Mas. 14 kuda itu mau nabrak Nabi dari depan. Kalau ditabrak gitu dengan pasukan kuda itu kan penerjang toh. Kalau kita lihat film perang itu kan nerjang gitu lah. Mau diterjang gitu. Tapi alhamdulillah Hudzaifah dari depan itu dia menakut-nakuti kuda itu dengan apa yang di bawah itu sehingga kudanya balik semuanya. Gak jadi nabrak Nabi. Nah, ternyata jumlah pasukan munafik itu berapa? 14. Nah, kemudian 14 itu kata Hudzaifah itu orang munafik. Nama-namanya itu disebutkan oleh Rasul kepada Hudzaifah. Sehingga Hudzaifah itu dikenal menjadi sahabat yang memegang rahasia Nabi, sahibu sirrin Nabi. Memegang rahasia Nabi karena tidak ada sahabat lain yang disebut, yang diberitahukan Nabi nama-nama 14 orang itu kecuali. Makanya Khalifah Umar loh
yang keimanannya luar biasa itu, orang terbaik dari umat ini nomor 2. Kadang-kadang gitu kalau dia ketemu Hudzaifah itu tanya dia, Hudzaifah, apakah aku ini termasuk 14 orang munafik yang disebut Nabi itu? Saking takutnya Khalifah Umar itu. Dan akhirnya 14 itu 2 tobat, yang 12 tidak tobat, mati dalam keadaan munafik. Ya. Di antara 12 yang munafik itu ada salah satu, Hudzaifah tahu. Hudzaifah itu tahu itu ada salah satu dari 12 munafik yang disebut Nabi ini. Dia ini, ya, kalau dia minum air dingin, nggak kerasa dingin. Itu gimana maksudnya? Di antara 12 orang itu ditandai oleh Hudzaifah itu, dia lihat gitu, ternyata Hudzaifah tahu orang ini, munafik ini, kalau minum air dingin nggak merasa dingin. Paham nggak? Saking itu, dan itu memang itu siksa kan dari Allah. Allah akan memberi siksa dia di dunia dan di akhirat. Dan itu merupakan mungkin siksa dari Allah. Jadi air dingin nggak kerasa. Berarti Allah buat badan dia itu nggak normal. Ya, kemudian yang 8, yang 8 disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah juga. Rasul bersabda, fi ashabi isna asyara munafiqan la yadkhulunal jannata wa la yajiduna rihaha hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Di antara umatku ini ada 12 munafik. Ya, 12 munafik. Besok dia nggak akan masuk surga dan tidak mendapatkan bau surga. Padahal bau surga itu kan, surga kebauan itu kan dari jarak 500 tahun, perjalanan 500 tahun itu bau surga kedengeran. Dia nggak dapat bau. Jangankan dapat masuk saja nggak, apalah istilahnya baunya saja nggak, apalagi masuk. Gitu. Mustahil, seperti mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Unta melubang jarum kan itu istilah mustahilnya orang Arab gitu. Jadi mustahil. Dia tidak akan masuk surga kecuali unta bisa masuk lubang jarum. Nah, itu istilah mustahil. Kalau mustahilnya orang Indonesia apa? Istilah ungkapan mustahilnya. Mustahil sampai gagak berwarna putih. Ya, itu kan gitu. Itu kan istilah orang Indonesia itu. Itu istilah mustahil. Nah, akhirnya kemudian Rasul melanjutkan, samaniyatum minhum takfihimud dubailatu sirajun min narin yadharu baina aktafihim hatta yanjuma sudurahum. Nah, yang 8 itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa, Mas? Api. Apinya di mana? Di pundak. Kemudian api itu sampai menembus masuk ke jantung mereka. Ke hati mereka, ya, ke dada. Nah, itu ditafsiri sebagian ulama itu ini adalah siksa besok dia di akhirat. Ya, di akhirat. Yaitu api di pundak ini ada api, terus api itu masuk ke dada. Yang sebagian ulama lagi ada yang menafsiri itu di dunia. Dan ini yang dianggap oleh api, oleh Nabi itu adalah rasa panas. Sebuah penyakit. Ya, apa itu? Bisul atau apa, pokoknya kalau zaman sekarang mungkin kanker atau apa gitu. Ya, dia kerasa panas di pundak ini dan panas itu menembus ke hati mereka. Dan mereka mati dengan siksa seperti itu di dunia dan mereka besok mendapatkan siksa yang pedih di akhirat.